Shalom saudara-saudara, apa kabar saudara-saudara sekalian? Di saat masih dalam suasana Natal seperti ini, saya ingin mengucapkan selamat Hari Natal 25 Desember 2020 dan selamat menyambut Tahun Baru 2021. Kiranya berkat Tuhan senantiasa beserta dengan kita dan memasuki tahun 2021 terus bersama-sama dengan Tuhan di dalam anugerah-Nya. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, pada sore hari ini kita akan membahas untuk FA kita, yaitu satu perikop yang berjudul Hidup di dalam Kebenaran. Mari kita baca di dalam Yohanes pasal 8 ayat 32. Injil Yohanes pasal 8 ayat 32 dikatakan, kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, hidup di dalam kebenaran itu dimulai dari hidup yang diselamatkan. Nah, hidup diselamatkan artinya kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Di dalam Roma 10 ayat 9 dikatakan, jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Nah, jadi saudara-saudara, saya kira kita semuanya sudah menjadi orang-orang yang sudah diselamatkan. Karena kita telah mengaku dengan mulut kita dan percaya dalam hati kita bahwa Yesus Tuhan itu telah dibangkitkan dari antara orang mati. Nah, diselamatkan, hidup dalam kebenaran dimulai juga dengan diselamatkan yang berarti menerima keselamatan dengan iman. Kita menerima keselamatan dari Tuhan itu bukan karena jasa-jasa kita, bukan karena perbuatan baik kita, tetapi kita menerima keselamatan oleh karena anugerah dari Tuhan. Nah, jadi kita terima anugerah ini dengan iman. Sebab tanpa iman kita tidak dapat diselamatkan. Ya, oleh sebab itu kita hidup juga dengan iman, menerima keselamatan dengan iman. Nah, diselamatkan, Bapak Ibu, berarti kita memperoleh pengampunan dosa. Nah, dosa-dosa masa lampau kita itu sudah dihapus oleh Tuhan, sudah diampuni oleh Tuhan. Di dalam kitab Yesaya dikatakan, sekalipun dosamu merah seperti kermisi, akan kubuat putih seperti salju. Walaupun dosamu itu merah seperti kain kesumba, akan dibuat putih menjadi seperti bulu domba. Jadi saudara-saudara, seberapa besarnya dosa kita yang lampau, ketika kita menerima Tuhan Yesus, maka dosa-dosa itu sudah dihapuskan oleh Tuhan. Ada pengampunan dosa. Nah, pengampunan dosa ini penting saudara-saudara bagi kita, karena kita tidak bisa mendekat kepada Tuhan jikalau kita dalam keadaan berdosa. Maka untuk menerima keselamatan saudara-saudara, maka Tuhan terlebih dulu mengampuni dosa kita, supaya kita dipulihkan dan kita dilayakkan, kita dibenarkan untuk bisa mendekat kepada Tuhan. Nah, diselamatkan saudara-saudara juga berarti berpindah dari kematian rohani menjadi kehidupan rohani. Jadi yang dulunya rohani kita mati, tetapi dipindahkan oleh Tuhan menjadi rohani kita hidup. Ya, ada kehidupan rohani. Rohani kita itu hidup dan berkembang, saudara. Nah, diselamatkan juga berarti berpindah dari kuasa dosa kepada kuasa Tuhan. Dulunya kita hidup dikuasai oleh dosa, tetapi sekarang kita hidup di dalam kuasa Tuhan. Tuhan berkuasa di dalam hidup kita. Nah, diselamatkan juga berarti berpindah dari kuasa iblis yang dulu menguasai kita di dalam kedagingan kita,
di dalam godaan-godaan yang tidak terelakkan. Tetapi sekarang kita berpindah kepada kuasa Allah melalui Roh Kudus. Jadi Roh Kudus yang memberikan kekuatan dan menolong kita untuk menang atas setiap pencobaan-pencobaan. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, ada konsekuensi dari keselamatan yang kita terima dari Tuhan. Ya. Jadi keselamatan yang kita terima dari Tuhan itu ada konsekuensinya. Yang pertama, kita harus tunduk kepada tuntunan Roh Kudus. Nah, ini konsekuensinya, saudara-saudara. Kita harus tunduk. Kita tidak bisa berontak, tetapi tunduk kepada tuntunan Roh Kudus. Nah, yang kedua, kita harus membangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Saudara-saudara, ketika kita diselamatkan, maka kita ini sudah dibukakan pintu untuk dapat berhubungan langsung dengan Tuhan. Dan hubungan itu harus kita bangun hari demi hari. Ya, membangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Sehingga kerohanian kita itu dari hari ke hari sudah harus bertumbuh. Ya. Nah, konsekuensi yang ketiga, kita harus memiliki komitmen untuk memisahkan diri dari dosa dan sifat-sifat kedagingan. Ya, ini sudah konsekuensinya. Sebab ketika kita mendekat kepada Tuhan, maka kita itu harus dalam keadaan kudus. Sebab Tuhan itu kudus. Tuhan katakan, kuduslah kamu sebab aku kudus. Ya. Ketika kita tidak kudus, maka kita tidak dapat mendekat kepada Tuhan. Saudara-saudara. Dan konsekuensi yang keempat, kita harus memiliki komitmen untuk berjuang bagi kerajaan Allah untuk melawan iblis. Nah, saudara-saudara, ketika kita diselamatkan, kita dipindahkan dari dunia kejahatan yang dikuasai oleh iblis kepada kuasa Allah, kepada kerajaan Allah, dari kerajaan kegelapan kepada kerajaan Allah, kerajaan terang yang ajaib. Nah, saudara-saudara, di dalam kerajaan ini, kerajaan Allah ini, ada 3 unsur yang penting di sana. Di dalam kerajaan ini ada rajanya, yaitu Tuhan Yesus sebagai raja. Kemudian ada anggota kerajaan Allah, yaitu setiap orang percaya adalah warga negara kerajaan Allah. Kemudian yang ketiga adalah ada hukum-hukum yang harus ditaati, yang harus dipatuhi. Nah, oleh sebab itu setiap warga kerajaan Allah itu wajib hukumnya untuk berjuang membela kerajaan Allah. Tetapi ingat bahwa perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan kerajaan-kerajaan angkasa, melawan kuasa-kuasa gelap dan kuasa-kuasa jahat yang ada di udara. Saudara-saudara, di dalam Efesus 6 dikatakan, perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan penguasa-penguasa di udara, roh-roh jahat yang ada di udara. Ya, jadi saudara-saudara, konsekuensi dari diselamatkan oleh Tuhan, kita harus ikut rela berjuang bagi kerajaan Allah, ya. Tapi ingat, ini bukan melawan darah dan daging, ya, tetapi melawan kerajaan-kerajaan penguasa-penguasa di udara. Hidup di dalam kebenaran. Selanjutnya, hidup dalam kebenaran itu berarti kita hidup mengiring Tuhan Yesus dan menjadikan Yesus sebagai pola panutan kita. Jadi menjadi role model di dalam hidup kita. Ya. Yang kedua, hidup dalam kebenaran itu memiliki pikiran-pikiran Kristus. Di dalam 1 Korintus 2 ayat 16, Rasul Paulus mengatakan bahwa kami memiliki pikiran Kristus. Ya, yaitu berpikir dengan sudut pandang Kristus. Bagaimana menghadapi suatu persoalan atau suatu masalah,
kita tidak berpikir sebagaimana orang dunia berpikir, tetapi kita berpikir bagaimana Kristus berpikir. Ya. Nah, yang ketiga, hidup dalam kebenaran itu berarti mencari perkara-perkara yang di atas. Nah, ini di dalam Kolose 3 ayat 1 dan 2. Kolose pasal 3 ayat 1 dikatakan, jika kamu ada di dalam Kristus, carilah perkara-perkara yang di atas, di mana Kristus ada. Ya. Pikirkanlah perkara-perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Nah, jadi saudara, mari kita belajar untuk berpikir seperti Kristus berpikir. Ya, di dalam kitab Roma 12 ayat 2, Rasul Paulus menasihatkan kita sekalian, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Nah, jadi saudara, Rasul Paulus menasihatkan kepada kita, jangan kita menjadi serupa dengan dunia ini. Artinya, jangan kita berpikir seperti orang dunia berpikir, tetapi berubahlah dengan pembaharuan budi kita. Yaitu kita switch cara kita berpikir seperti Kristus berpikir. Nah, ini saudara, memang itu tidak mudah saudara. Itu perlu waktu, perlu jam terbang, ya. Oleh sebab itu kita perlu melatih hari demi hari untuk belajar berpikir seperti Kristus berpikir. Nah, hidup dalam kebenaran juga hidup berpusat kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Raja. Nah, bagaimana kita hidup menjadikan Tuhan sebagai Raja? Nah, seperti kita ketahui bahwa Raja itu layak disembah. Nah, oleh sebab itu kita layak untuk menyembah Yesus. Menyembah Dia dan hanya Dia yang layak kita sembah. Dan tidak ada lain. Tidak ada hal yang lain yang dapat menggantikan Dia. Mungkin saudara-saudara, ada orang berpikir bagaimana kita menyembah Tuhan. Ya, menyembah Tuhan itu harus membangun keintiman. Membangun hubungan pribadi dengan Tuhan, membangun keintiman, dan mempersembahkan puji-pujian dan pengagungan kepada Tuhan. Nah, inilah cara kita, saudara-saudara, untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, membangun hubungan pribadi dengan Tuhan, dengan tidak diganggu oleh apapun juga. Sehingga roh kita itu semakin hari semakin kuat. Roh kita itu semakin hari semakin padat, begitu. Ya, jikalau kita tiap-tiap hari menyembah dan memuji Tuhan, membangun hubungan yang intim dengan Tuhan, maka roh kita menjadi kuat sehingga suatu saat hari demi hari kalau kita menghadapi persoalan-persoalan yang rumit, maka Tuhan itu memiliki channel khusus. Kita memiliki hotline khusus kepada Tuhan. Sehingga Tuhan itu akan menganugerahkan hikmat kepada kita, memberikan nasihat kepada kita, sehingga kita dapat menyelesaikan persoalan dengan hikmat yang dari Tuhan. Nah, inilah saudara-saudara, kalau hidup kita berpusat kepada Tuhan sebagai Raja, kita layak untuk senantiasa menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran, saudara-saudara. Nah, hidup di dalam kebenaran itu harus bertumbuh di dalam kebenaran. Bertumbuh itu artinya tidak statis. Jadi ada pertumbuhan, saudara-saudara. Ada pertumbuhan dari hari ke hari. Itu semakin hari semakin baik. Ya. Nah, tidak statis. Tidak tahun lalu sama dengan tahun ini. Tahun depan sama juga dengan tahun ini. Tidak, saudara-saudara. Hidup di dalam kebenaran itu harus bertumbuh di dalam kebenaran. Ya, mari untuk hal ini kita baca di dalam 2 Petrus 1. 2 Petrus 1 ayat 3 sampai 8 saya bacakan untuk kita sekalian, saudara. 2 Petrus 1 ayat 3
sampai 8. Mari kita baca sama-sama. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Ayat 4. Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Justru karena itu, kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan. Ayat 6. Dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan. Ayat 7. Dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Ayat 8. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, maka kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, di sini kita melihat saudara-saudara bahwa di dalam hidup sebagai orang percaya yang sudah diselamatkan dan hidup dalam kebenaran, maka hidup kita itu harus bertumbuh. Roh kita, rohani kita itu harus bertumbuh, ya, harus bertumbuh dan bertumbuh ya dengan menambahkan iman kita itu ditambahkan dengan kebajikan, dan kebajikan kita ditambah dengan pengetahuan, dan pengetahuan kita ditambah dengan penguasaan diri, dan penguasaan diri kita ditambah dengan ketekunan, dan ketekunan kita ditambahkan dengan kesalehan, kesalehan ditambah dengan kasih akan saudara-saudara, dan kasih akan saudara-saudara akan ditambahkan dengan kasih kepada semua orang. Nah, saudara-saudara, inilah saudara-saudara, ya, hidup di dalam kebenaran itu harus hidup di dalam pertumbuhan yang semakin hari semakin kuat. Bagaimana saudara caranya? Bagaimana saudara caranya? Kita harus hidup di dalam persekutuan dengan saudara-saudara seiman, ya. Firman Tuhan mengatakan besi menajamkan besi dan manusia menajamkan sesama. Oleh sebab itu, di dalam kehidupan persekutuan, ya, di dalam persekutuan dengan sesama kita, dengan saudara-saudara seiman, dengan saudara-saudara dalam satu FA, maka kita satu dengan yang lain itu dapat saling membagi beban, saling mengenal, dan saling bertumbuh, saling memberkati, dan saling bisa bertumbuh bersama-sama, ya. Karena di dalam moto daripada FA kita adalah tumbuh bersama, ya, salah satunya adalah tumbuh bersama. Oleh sebab itu di dalam FA itu layaklah kita bertumbuh bersama, saling bergandengan tangan, saling membagi beban, dan saling membagi sukacita, saudara, satu dengan yang lain. Itu saling menjadi berkat, saudara-saudara. Apabila yang satu lemah, maka yang lain boleh menopang, saling menopang, saudara-saudara. Inilah intinya, esensi daripada FA itu, kita bertumbuh bersama-sama, saudara-saudara. Nah, sebagai penutup, saya akan bacakan di dalam Filipi 4, ini yang menjadi tema kita, hidup dalam kebenaran. Filipi 4 ayat 8. Filipi 4 ayat 8 saya bacakan, saudara-saudara. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Nah, saudara-saudara, indah bukan?
Indah sekali ya firman Tuhan. Semua yang mulia, semua yang suci, semua yang manis didengar, semua yang disebut kebajikan dan layak dipuji, patut dipuji. Pikirkanlah itu semuanya. Nah, mari saudara-saudara, saya terus berdoa supaya FA kita semuanya itu sungguh-sungguh boleh menjadi berkat bagi semua anggotanya. Semuanya boleh semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Haleluya. Mari kita berdoa. Tuhan yang kami kenal di dalam nama Yesus, kami mengucap syukur ya Tuhan. Jikalau pada sore hari ini kami boleh sharing bagaimana kami hidup di dalam kebenaran. Terima kasih untuk firman-Mu ya Tuhan, yang telah memberikan petunjuk bagi kami bagaimana seharusnya kami hidup di dalam kebenaran. Oh, sebagai akibat daripada hidup yang telah diselamatkan. Demikianlah kiranya ya Tuhan, kami terus boleh setia Tuhan, hidup di dalam kebenaran. Beserta dengan saudara-saudara seiman yang lain, kami boleh saling membangun ya Tuhan, menjadi kuat ya Tuhan. Supaya masing-masing kami, di FA kami masing-masing, menjadi orang-orang yang perkasa di bumi dan perkasa di sorga ya Tuhan. Menjadi orang-orang yang kuat secara rohani dan kuat ya Tuhan, secara akses kepada Tuhan. Kami memiliki akses khusus, memiliki hubungannya khusus dengan Tuhan, sehingga kami sungguh-sungguh boleh menjadi perkasa di bumi ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa untuk setiap anggota FA, dimanapun kami berada ya Tuhan. Oh, Engkau memberkati ya Tuhan semua anggota-anggota FA. Buatlah mereka juga menjadi perkasa. Mereka boleh bertumbuh ya Tuhan, menjadi kuat dan semakin hari semakin kuat ya Tuhan. Oh, untuk menghadap Allah di Sion Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Kami percaya orang yang senantiasa menanti-nantikan Engkau, yang membangun hubungan khusus dengan Tuhan, semakin hari semakin kuat ya Tuhan. Oh, seperti Raja Wali yang terbang tinggi Tuhan, dengan mengepakkan sayapnya Tuhan, orang yang menanti-nantikan Engkau Tuhan, mereka berjalan tidak menjadi lelah, mereka berlari dan tidak menjadi letih. Demikianlah kiranya semua anggota FA, oh, yang mendengarkan sharing ini Tuhan, Engkau berkati mereka berlimpah-limpah. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi kami menyerahkan setiap FA yang ada di wadah ini Tuhan, di dalam GBI Rumah Persembahan, di dalam keluarga besar Medan Plaza. Tuhan, kiranya Engkau berkenan melimpah-limpahkan anugerah-Mu. Oh, terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Ini doa kami ya Tuhan. Biarlah segala puji, hormat, syukur hanya bagi-Mu ya Tuhan. Dan di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari kita yang percaya sama-sama katakan amin. Haleluya. Tuhan berkati saudara-saudara. Shalom.